Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-450. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dalam pada itu Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar masih juga mempertimbangkan beberapa lama apakah Agung Sedayu dan Swandaru lebih baik berada di Banyu Asri saja. Namun akhirnya mereka mengambil keputusan bahwa biarlah keduanya berada di rumah yang akan menjadi sasaran itu. Namun keduanya harus berhati-hati dan benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan yang berat. Karena Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar yakin bahwa orang-orang yang akan memasuki rumah itu pun adalah orang-orang pilihan. Demikianlah, matahari pun semakin lama menjadi semakin rendah, sehingga akhirnya wajah langit pun menjadi kemerah-merahan dan senja pun turun dengan perlahan-lahan. Kita harus segera bersiaga, berkata Kiai Gringsing kepada Ki Ronodono. Perwira prajurit Pajang itu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia sudah siap dengan pasukan pilihannya. Hingga setelah hari menjadi benar-benar gelap, dipanggilnya pasukannya itu. Kau mendapat tugas khusus malam ini, berkata Ki Ronodono kepada pemimpin prajurit pilihan itu. Perintah itu sebenarnya tidak begitu mengherankan bagi mereka. Adalah menjadi kewajiban seorang prajurit untuk berjaga-jaga di dalam setiap kemungkinan. Malam ini adalah malam yang mendebarkan jantung, berkata Ki Ronodono kemudian. Karena itu, aku telah memilih kalian, karena kalian adalah sekelompok prajurit pilihan. Pemimpin kelompok prajurit pilihan itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia menyangka bahwa justru malam itu Jati Anom akan menjadi sepi, sehingga penjagaan harus diperkuat. Nah, berkata Ki Ronodono, kalian akan bertugas di rumah ini. Pada saatnya, aku akan memberikan perintah lebih lanjut. Barulah pemimpin kelompok itu mengerutkan keningnya, tetapi ia masih belum bertanya apapun selain bersiap untuk menjalankan perintah. Para perwira pun tidak kalah heran ketika mereka dikumpulkan oleh Ki Ronodono dan mendapat perintah untuk bermalam di rumah Widura semalam itu. Ki Widura memerlukan kawan untuk berjaga-jaga memanjatkan doa agar Ki Untara selamat sampai di perjalanan dan sejahtera untuk selanjutnya, berkata Ki Ronodono kepada para perwira. Sejenak para perwira itu saling berpandangan, namun kemudian Ki Ronodono melanjutkan. Aku persilahkan kalian segera berangkat. Ki Widura tentu sudah menunggu. Bersama kalian adalah kemenakan Ki Widura yang seorang, adik Ki Untara, yang akan mengantarkan kalian. Tetapi anak itu akan segera kembali ke rumah ini, rumahnya. Tidak banyak yang dapat mereka tanyakan. Para perwira itu pun kemudian berkemas dan pergi meninggalkan rumah Agung Sedayu
menuju ke rumah Widura. Namun demikian, Ki Rono Dono masih berpesan kepada Agung Sedayu agar Widura benar-benar mengawasi para perwira itu, agar mereka tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan. Meskipun Widura sudah bukan prajurit, namun pengaruhnya masih terasa pada para perwira yang masih muda-muda itu. Tetapi tidak semua perwira harus bermalam di rumah Widura. Ki Rono Dono masih menahan 3 orang perwira yang sudah setengah umur bersamanya, tanpa memberikan penjelasan mengenai persoalan yang sebenarnya. Aku akan menjadi kesepian jika kalian semuanya berada di Banyu Asri, berkata Ki Rono Dono. Biarlah yang tua-tua berada di sini menunggu rumah ini, dan yang muda-muda mendapat kesempatan untuk berkelakar dengan gadis-gadis Jati Anom. Meskipun demikian, perwira-perwira muda itu bertanya-tanya juga di dalam hati, apakah yang sebenarnya telah mendorong Ki Rono Dono mengirim mereka ke rumah Widura. Memang tidak ada kesan apapun di rumah Widura. Mereka disambut dengan ramah dan gembira, seakan-akan memang Widura mengharap kedatangan mereka untuk berjaga-jaga dan beramah tamah. Namun demikian, para penjaga yang biasanya bertugas di rumah Untara pun telah dipindahkan pula ke rumah itu bersama para perwira. Sedang yang bertugas di halaman rumah Untara telah digantikan oleh para prajurit pilihan. Meskipun demikian, untuk menjaga setiap kemungkinan dan barangkali perubahan sasaran, terlebih-lebih lagi apabila ada pengkhianatan, sehingga orang-orang itu merubah sasaran ke Banyu Asri dan menyerang rumah Widura, Ki Rono Dono pun masih tetap menempatkan beberapa orang petugas sandi di sekitar rumah Widura itu. Baru setelah Agung Sedayu kembali lagi dan malam menjadi semakin larut, Ki Rono Dono memanggil setiap orang yang masih ada di halaman rumah Untara, termasuk pemimpin kelompok prajurit pilihan itu. Malam menjadi semakin jauh. Katanya, sebentar lagi kita akan menghadapi tugas yang berat dan menegangkan. Kita tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Mungkin sebentar lagi, selagi kita masih berbicara ini, tetapi mungkin pula menjelang fajar. Para perwira dan pemimpin kelompok prajurit pilihan itu menjadi berdebar-debar. Perlahan-lahan dan dengan sejelas-jelasnya, Ki Rono Dono menguraikan apa yang mungkin akan terjadi malam itu. Hasil pengamatan Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar, serta kehadiran Ki Lurah Branjangan, hubungan persoalan yang tidak terlepas yang satu dengan yang lain, serta yang paling akhir adalah keadaan halaman rumah itu sendiri. Penjagaan itu harus diletakkan di tempat yang sudah aku tentukan. Sebentar lagi kita akan pergi ke halaman, ke kebun belakang dan tempat-tempat di sekitar rumah ini yang pantas mendapat pengawasan, berkata Ki Rono Dono kemudian. Aku sengaja tidak memberitahukan kepada siapapun juga selain kalian. Mereka yang mendengarkan penjelasan Ki Rono Dono itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Terbayang sekelompok orang-orang yang tentu juga pilihan sedang merayap mendekati halaman rumah itu. Namun demikian salah seorang dari ketiga perwira itu bertanya, apakah para peronda di gardu-gardu sudah diberitahukan, setidak-tidaknya untuk bersiaga? Aku tidak memberitahukan tepat apa yang terjadi. Aku hanya memerintahkan mereka untuk bersiap lebih mantap jika sesuatu terjadi. Perwira itu mengangguk-angguk. Katanya,
Mungkin kita tidak dapat menyelesaikan mereka di halaman ini, sehingga ada di antara mereka yang berhasil lolos. Jika demikian, kita memerlukan peronda-peronda itu. Ya, bukan saja peronda-peronda itu, tetapi juga prajurit di Banjar dan para perwira di rumah Ki Widura. Kenapa mereka tidak diberitahukan saja? Bukan karena kita tidak percaya, tetapi aku ingin membatasi persoalan ini sesempit mungkin. Jika kita berhasil, maka kita akan menangkap mereka di halaman ini tanpa menimbulkan ketegangan dan keributan. Kita masih harus ingat bahwa 5 hari lagi Jati Anom akan ngunduh pengantin. Supaya kita bersama dapat menyambut pengantin itu dengan tenang, maka kita akan mencoba membatasi persoalan ini sejauh mungkin. Selain perhitungan kita atas keamanan persiapan ini sendiri, semakin banyak orang yang mengetahui bahwa kita sudah bersiap, maka bahaya tentang hal itu semakin besar bagi kita, karena mereka tentu memiliki telinga di sekitar kita. Para perwira itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah, sekarang marilah kita mengatur diri. Mungkin orang-orang itu sekarang sudah ada di balik dinding kebun belakang. Demikianlah, mereka segera pergi ke kebun belakang. Ki Ronodono menunjukkan kepada pemimpin kelompok prajurit pilihan itu untuk menempatkan orang-orangnya di tempat terlindung. Bukan saja di bagian belakang, tetapi juga di samping dan di depan rumah. Sedang mereka yang ada di gardu dipersiapkan seperti penjagaan yang biasa dilakukan setiap hari. Ingat, berkata Ki Ronodono, mereka adalah orang-orang pilihan. Biarkan mereka semuanya masuk. Yang akan mereka lakukan adalah menyergap para penjaga di depan, dan sebagian yang lebih matang akan memasuki rumah ini. Biarlah kami yang berada di dalam rumah itu. Pemimpin kelompok itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah, lakukan tugasmu sebaik-baiknya, berkata Ki Ronodono. Lalu katanya kepada para perwira, kalian masing-masing akan mendapat tugas di antara prajurit. Satu di belakang, satu di sisi kanan, dan yang satu di sisi kiri. Ternyata menurut pertimbanganku, tenaga kalian akan sangat diperlukan. Jika aku yang ada di dalam memerlukan, aku akan memberikan isyarat. Pemimpin kelompok itu sendiri akan berada di gardu sebagai salah satu sasaran utama dari sergapan para penyerang itu. Pemimpin kelompok prajurit pilihan dan para perwira itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan demikian, maka yang akan ada di dalam rumah itu hanyalah Ki Ronodono dengan beberapa orang yang sama sekali bukan prajurit. Meskipun ada di antara mereka adalah Agung Sedayu, adik senopati besar yang menguasai daerah selatan ini. Sejenak kemudian maka pemimpin kelompok itu pun telah memberikan penjelasan kepada prajurit-prajuritnya. Dengan cepat ia membagi kelompoknya menjadi 4 kelompok yang lebih kecil, yang masing-masing akan dipimpin langsung oleh seorang perwira. Sedang pemimpin kelompok itu sendiri akan berada di gardu depan, seperti penjagaan yang biasa dilakukan setiap hari atas rumah Untara yang dipakai sebagai tempat tinggal para perwira itu. Tetapi pemimpin kelompok itu tidak mau lengah. Sergapan itu dapat datang setiap saat dari arah yang tidak terduga-duga. Tidak dapat dipastikan bahwa para penyerang itu akan masuk lewat kebun di belakang. Mungkin mereka justru masuk lewat gerbang depan dan langsung menyerang para penjaga di gardu itu. Karena itu, maka selain mereka yang ada di gardu itu, pemimpin kelompok itu pun telah menempatkan beberapa orang di tempat yang terlindung. Bahkan 3 orang terpencar di luar halaman, di seberang jalan.
Mereka duduk di atas sebatang dahan yang tidak terlalu tinggi, tetapi cukup terlindung oleh segerumpul dedaunan di dalam gelapnya malam. Ketiga orang yang terpencar itu harus mengawasi jalan dan halaman rumah di seberang jalan. Mungkin para penyerang itu akan datang lewat halaman itu. Jika tidak, maka mereka akan dapat menjadi tenaga cadangan apabila dengan tiba-tiba saja para penyerang itu menyergap gardu. Selain 3 orang itu, maka ditempatkannya juga 2 orang setiap sudut depan, sehingga ada 4 orang yang tidak berada di gardu selain 3 orang yang berada di seberang jalan itu. Demikianlah mereka memasuki malam yang semakin dalam dengan dada yang tegang. Setiap kejap rasa-rasanya terlampau lama berjalan, dan karena itu malam menjadi sangat panjang. Di dalam rumah itu, Ki Rono Dono masih duduk sejenak bersama Kiai Gringsing, kedua muridnya, dan Ki Sumangkar. Mereka masih berbincang tentang beberapa hal sebelum mereka membagi ruangan di mana mereka akan tidur. "Aku akan berada di bilik sebelah bersama Ki Sumangkar," berkata Ki Rono Dono. "Sedang Kiai Gringsing bersama muridnya akan mempergunakan bilik yang satu." Tiba-tiba saja Agung Sedayu menyahut, "Di dalam bilik itu pula aku tidur ketika aku masih kanak-kanak." Kiai Gringsing tersenyum, demikian pula Ki Rono Dono dan Ki Sumangkar. Sedang Swandaru menyahut, "Bukankah kau sekarang masih juga kanak-kanak?" Agung Sedayu mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak menjawab. Dipandanginya saja Swandaru yang masih tertawa kecil. "Kau akan diperimpeni nanti malam," berkata Agung Sedayu kemudian. "Hati-hatilah di rumah ini." Swandaru masih saja tertawa, tetapi ia tidak menjawab. Demikianlah mereka memasuki bilik masing-masing. Kiai Gringsing dan kedua muridnya berada di satu bilik, sedang Ki Rono Dono dan Ki Sumangkar di bilik yang lain. "Kita harus seakan-akan tertidur nyenyak jika mereka datang," berkata Ki Rono Dono. Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Aku benar-benar mengantuk. Beberapa malam terakhir aku kurang sekali tidur." "Tetapi orang seperti Ki Sumangkar ini dapat tidak tidur terus-menerus 5 hari 5 malam. "Jika memang harus demikian, tetapi kekuatan seseorang ada juga batasnya. Aku pernah tidur sambil berjalan selagi aku masih mengikuti pasukan Tohpati. Tetapi aku dapat bangun dan berbuat sesuatu setiap saat." "Itulah kelebihanmu." Ki Rono Dono tersenyum. "Jika demikian, silahkan tidur. Ki Sumangkar akan terbangun setiap saat dan akan segera dapat berbuat sesuatu." Ki Sumangkar hanya tersenyum saja, tetapi ia benar-benar ingin tidur sebelum orang-orang yang ditunggunya itu datang. Menurut perhitungan Ki Sumangkar, mereka baru akan datang di sekitar tengah malam. Namun seandainya lebih awal, Ki Rono Dono pasti akan membangunkannya. Di bilik yang lain, Kiai Gringsing memang menyuruh kedua muridnya untuk tidur. Mereka pun kurang tidur beberapa malam terakhir. Mereka tidak dapat tidur nyenyak di rumah Widura yang sedang sibuk, tetapi juga selagi mereka mengikuti orang-orang yang akan menyerang Jati Anom itu. "Aku akan membangunkan kalian jika terjadi sesuatu," berkata gurunya. Dalam pada itu,
Dipengging sambutan atas kedatangan Untara ternyata dilakukan dengan megah dan meriah. Beberapa orang sanak kadang pengantin perempuan telah siap menunggunya di rumah yang sudah ditentukan, tidak jauh dari rumah pengantin perempuan. Hanya karena keadaan yang mendesak oleh kegawatan dan ketegangan yang timbul di daerah sekitar alas Tambak Boyo dan Mentauk sajalah yang membuat pihak Untara tidak mematuhi kebiasaan. Ia tidak tinggal selama 40 hari 40 malam di rumah bakal mertuanya untuk ngenger, tetapi ia datang sehari sebelum upacara perkawinan itu berlangsung. Di malam hari menjelang hari perkawinan, Untara duduk dikelilingi oleh sanak keluarga pengantin perempuan. Dan karena ayah pengantin perempuan adalah seorang perwira pajang pula, maka baik yang mengantar maupun yang menyambut, selain keluarga mereka, adalah perwira-perwira prajurit pajang. Demikianlah mereka berbicara seakan-akan tanpa ujung dan pangkal. Perwira yang masih muda dengan riuhnya menggoda Untara yang besok akan mengenakan pakaian kebesaran seorang pengantin laki-laki. Dengan tersipu-sipu, Untara menanggapi kelakar kawannya, meskipun kadang-kadang angan-angannya terbang kembali ke Jati Anom. Namun tampaknya ia selalu tersenyum dan tertawa. Tetapi kadang-kadang saja ia termenung jika tiba-tiba ia seolah-olah sadar bahwa malam itulah Jati Anom akan mengalami serangan yang sangat berbahaya. Bukan dari segi pengamanan daerah karena kekuatan penyerang itu tidak cukup besar, tetapi justru dari segi lain, dari segi hubungan antara Pajang dan Mataram. Jika ada seorang saja perwira yang terbunuh, maka hal itu sudah cukup alasan untuk membakar setiap hati prajurit di seluruh Pajang untuk menyerang Mataram, berkata Untara di dalam hatinya. Tetapi setiap kali ia seolah-olah terperanjat ketika tiba-tiba saja seorang perwira muda mengganggunya dengan kelakarnya yang segar. Tetapi pertemuan itu tidak berlangsung lama. Orang tua-tua segera memperingatkan bahwa Untara pasti masih sangat lelah. Karena itu, pertemuan itu tidak dilanjutkan. Meskipun masih juga agak kecewa, kawan-kawan Untara pun segera meninggalkan rumah yang disiapkan bagi Untara. Bagi kawan-kawannya yang mengiringkannya dari Jati Anom pun telah disediakan pula tempat untuk beristirahat. Namun demikian masih juga ada 1-2 orang perwira yang mengawani Untara duduk sambil menghirup minuman hangat. Bahkan bakal mertuanya pun memerlukan datang menyambutnya dan berbicara beberapa lamanya. Meskipun demikian, kegelisahan Untara rasa-rasanya semakin dalam menghunjam di jantungnya, sejalan dengan malam yang semakin kelam, sehingga akhirnya ia tidak dapat menahannya lagi, betapapun ia berusaha. Apalagi di ruangan itu sudah tidak ada orang lain kecuali bakal mertuanya dan beberapa orang perwira Pajang yang terpercaya. Sebenarnya aku sangat gelisah malam ini, berkata Untara. Hampir saja aku menunda keberangkatanku. Bakal mertuanya berdesis. Seisi padukuan ini akan kecewa, keluargaku akan kecewa, dan kawan-kawan kita para prajurit pun akan kecewa. Tetapi aku mempunyai alasan yang kuat, justru sebagai seorang senopati. Kenapa? Bakal mertuanya mengerutkan keningnya. Untara ragu-ragu sejenak, namun menurut pertimbangannya,
tidak akan terjadi sesuatu jika orang-orang yang ada di sekitarnya itu mengetahui apa yang akan terjadi di Jati Anom. Karena jarak antara Jati Anom dan Pengging tidak terlalu dekat. Apalagi yang tinggal duduk bersama hanya beberapa orang yang paling dekat dengan mertuanya saja. Sehingga dengan demikian, menurut pertimbangan Untara, sama sekali tidak akan menimbulkan gangguan apapun bagi para perwira di Jati Anom. Bahkan dengan demikian, ia akan dapat memberikan gambaran kepada mertuanya yang seolah-olah dengan mutlak menolak kehadiran Mataram. Meskipun masih juga ragu-ragu, namun Untara akhirnya berkata pula, "Di Jati Anom, ada beberapa orang yang berusaha meneguk di dalam kekeruhan yang terjadi sekarang ini." "Kekeruhan yang manakah yang kau maksud? Apakah sebelum kau berangkat, ada sanak kadangmu yang mencoba mencatatkan atau merubah rencana hari-hari perkawinan ini?" "Tidak, sama sekali tidak," berkata Untara. "Kekeruhan itu bukan di dalam rencana keberangkatanku, tetapi justru karena rencana itu berjalan lancar." "Aku kurang mengerti." "Justru aku berangkat ke Pengging inilah, maka ada sekelompok orang-orang yang akan mempergunakan kesempatan mengganggu ketenangan Jati Anom." "Gila," desis Ronggo Parasto. "Tentu orang Mataram." "Bukan, tetapi mereka memang ingin meninggalkan kesan seolah-olah mereka adalah orang-orang Mataram. Dengan demikian maka hubungan antara Mataram dan Pajang akan menjadi kian memburuk, bahkan lebih dari itu. Mereka mengharapkan benturan langsung antara Mataram dan Pajang." "Omong kosong," tiba-tiba Ronggo Parasto memotong. "Mereka pasti benar-benar orang Mataram. Aku tidak tahu kenapa Sultan Hadiwijoyo masih terlampau sabar menghadapi anak angkatnya yang begitu bengal. Sekarang ia mempergunakan kesempatan kepergianmu untuk mengacaukan keadaan." Ronggo Parasto berhenti sejenak dan Untara sengaja membiarkan ia berbicara. Ia mengerti bahwa jika pembicaraan itu diputus di tengah, ia akan menjadi semakin bersih tegang. Dan Ronggo Parasto itu meneruskan, "Jika kau sudah mengetahui akan hal itu, apakah yang kau lakukan?" Untara menarik napas dalam-dalam, lalu katanya, "Yang perlu aku ulangi adalah, mereka bukan orang Mataram." "Tidak, tentu orang Mataram." Akhirnya Untara menjadi jengkel juga. Meskipun Ronggo Parasto adalah bakal mertuanya, tetapi Untara adalah senopati besar di daerah selatan, sehingga karena itu, maka katanya, "Aku tahu pasti bahwa mereka bukan orang-orang Mataram. Aku akan membuktikannya sebagai seorang senopati yang mendapat kepercayaan langsung dari Sultan Pajang. Dan aku akan menemukan jawab siapakah mereka sebenarnya." Ronggo Parasto mengerutkan keningnya dan tiba-tiba saja ia menyadari bahwa bakal menantunya itu adalah seorang senopati, sehingga ia tidak akan dapat berkata lebih pasti daripadanya, meskipun hatinya meyakininya. Namun demikian ia masih juga bertanya, "Apakah yang sudah kau lakukan sebelum kau berangkat?" "Menyiapkan jebakan. Malam ini semuanya itu akan terjadi. Dan malam ini para perwira yang aku percaya di Jati Anom akan dapat menarik kesimpulan siapakah mereka sebenarnya." "Jika Untara berhasil menangkap satu atau dua orang di antara mereka dalam keadaan hidup, maka barulah akan terbuka matanya bahwa Mataram memang harus dihadapi dengan kekerasan, tidak dengan senyuman manis seorang ayah yang terlalu baik hati terhadap seorang anak yang berkhianat." Namun Ronggo Parasto tidak berkata apapun lagi. Dalam pada itu selagi Untara berbicara dengan Ronggo Parasto,
seorang perwira yang duduk di antara mereka tiba-tiba saja menjadi sangat gelisah. Tetapi ia tetap berusaha untuk menghapuskan kesan dari wajahnya. Bahkan ia masih tetap duduk untuk sesaat. Sampai saatnya ia berkata, "Aku akan ke belakang sebentar, Kakang Romo." "Kenapa?" "Kepakiwan." "Oh, silahkan." Perwira itu dengan tergesa-gesa meninggalkan lingkaran pembicaraan itu. Apalagi ketika ia sudah turun ke halaman, langsung ia menghilang di dalam kegelapan. Dengan hati yang gelisah, ia berlari-lari kecil mencari seseorang yang berada tidak begitu jauh dari rumah Ronggo Parasto. "Gila!" ia berkata dengan suara gemetar ketika ia berhasil menemukan kawannya. "Orang-orang Jati Anom telah mencium rencana itu." Dari mana kau tahu?" "Sebelum berangkat, Untara telah menyusun jebakan." "Omong kosong, rahasia itu disimpan cukup rapat." "Tetapi aku mendengar sendiri dari mulut Untara itu. Kau jangan merendahkan Untara. Ia mempunyai kemampuan yang tidak terduga-duga. Petugas sandinya adalah petugas-petugas sandi yang terbaik di seluruh Pajang. Jadi, batalkan." "Bagaimana mungkin aku harus membatalkan? Pergi ke Jati Anom. Aku tidak akan dapat mencapai mereka. Mungkin mereka sekarang sudah mulai bergerak." Berusahalah. Pergi ke Jati Anom dengan seekor kuda yang dapat berlari paling cepat. Ajak seorang kawan dan segera kembali." "Pengging ke Jati Anom bukan jarak yang dekat sekali. Pergi, berusahalah membatalkan rencana itu. Atau jika mungkin, hilangkan jejak mereka." Orang yang diajak berbicara oleh perwira itu masih berdiri termangu-mangu. Adalah tidak mungkin lagi untuk berusaha apapun juga, apalagi berusaha membatalkan rencana itu. Karena orang-orang yang mendapat tugas untuk melakukan pembunuhan terhadap para perwira yang masih ada di Jati Anom itu pasti sudah bergerak. Namun selagi orang itu masih kebingungan, perwira itu membentaknya. "Berangkat sekarang. Apapun yang dapat kau lakukan, cepat." Orang itu tidak mau berpikir lagi, meskipun ia sadar bahwa tidak banyak yang dapat dilakukannya. Maka ia pun segera berlari-lari pergi ke rumah seorang kawannya. Dengan berkuda keduanya berpacu ke Jati Anom. Mereka mengharap bahwa kawan-kawannya di Jati Anom terlambat bergerak, sehingga ia masih sempat menggagalkan mereka. Karena ternyata Untara telah memasang sebuah jebakan bagi mereka. Karena itu, maka mereka pun telah memacu kuda mereka secepat-cepat yang dapat dilakukannya. Dan kuda-kuda itu pun berlari seperti dikejar hantu. Malam yang gelap menjadi semakin gelap. Di langit bintang-bintang bertaburan dari ujung sampai ke ujung. Angin malam yang dingin bertiup dari selatan menyapu hutan-hutan kecil yang bertebaran. Namun kedua orang yang berkuda itu ternyata telah basah oleh keringat yang mengembun dari wajah-wajah kulitnya. Bukan saja karena mereka harus berpacu dengan waktu, tetapi juga karena kegelisahan yang mencekam hati. "Apakah masih ada harapan untuk melakukannya?" bertanya salah seorang dari mereka. "Kita berusaha. Apapun yang akan terjadi atas kuda-kuda kita, mungkin kuda-kuda ini akan kehabisan napas. Tetapi sia-sia, mereka pasti sudah mulai bergerak." Kawannya tidak menyahut. Satu-satunya harapan adalah jika ada perubahan rencana, sehingga gerakan mereka mundur sampai jauh lewat tengah malam. Jika tidak, maka perjalanan yang melelahkan itu akan sia-sia saja.
Dalam pada itu di Jati Anom, sekelompok orang-orang yang tidak dikenal justru telah mulai bergerak. Mereka telah berada di Lemah Cengkar dan berjalan beriringan. Mereka akan memasuki Jati Anom dari utara. Namun tiba-tiba saja dua orang yang mendapat tugas mengawasi jalan yang akan mereka lalui memberikan isyarat kepada kawan-kawannya untuk berhenti dan bersembunyi. Dengan memperdengarkan suara burung bince, keduanya memberikan petunjuk kepada kawan-kawannya bahwa ada bahaya di depan mereka. Ternyata kedua orang itu melihat sekelompok kecil peronda prajurit Pajang yang berkuda sedang lewat. "Gila!" desis pemimpin kelompok para penyerang itu. "Kenapa mereka meronda malam ini? Biasanya mereka tidak meronda sampai ke daerah ini." "Justru karena Untara tidak ada, kiranya Untara telah berpesan kepada pasukan yang ditinggalkannya agar mereka menjadi semakin berhati-hati dan meningkatkan perondaan di seluruh Jati Anom. Kemarin ada juga beberapa peronda berkuda yang sampai ke sebelah hutan di sisi jalan ke selatan. Apakah Untara sudah mencium gerakan kita?" "Sore tadi, dua orang petugas sandi kita lewat daerah Jati Anom. Tidak ada tanda-tanda pemusatan pasukan yang berarti. Mereka memang meningkatkan penjagaan, tetapi tidak lebih dari sikap hati-hati. Justru karena Untara tidak ada. Jika mereka telah mencium rencana kita, maka di rumah Untara itu pasti sudah dipasang pasukan yang kuat dan mungkin di luar padukuhan. Tetapi prajurit Pajang masih saja berkeliaran di muka Banjar dan beberapa orang perwira masih ada di rumah Untara." Pemimpin kelompok itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Barangkali sekarang Untara sedang menikmati makan bersama keluarga pengantin perempuan itu. Di sini beberapa orang kawannya akan mati dibantai orang. Kita harus berhasil. Beberapa orang kita yang berada di lingkungan keprajuritan malam ini akan selalu mendampingi Untara. Setidak-tidaknya akan mengawasinya di Pengging. Jika ada perubahan rencana yang mencurigakan, mereka akan mengirimkan beberapa orang untuk memberitahukan kepada kita di sini." Tidak ada seorang pun yang datang. Tentu rencana perkawinan itu berlangsung seperti yang telah disusun. Memang tidak mudah untuk merubah rencana perkawinan apapun yang terjadi. Apalagi pengaruh orang-orang kita atas Ronggo Parasto akan menentukan. Ya, kita tidak boleh mengulangi kegagalan kita yang pernah terjadi di Alas Mentau. Tentu tidak, meskipun kita berada di lingkungan prajurit Pajang. Tetapi sebenarnya tugas kita tidak lebih berat dari tugas Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak. Pemimpin kelompok penyerang itu mengangguk-angguk. Kemudian dipandanginya seorang yang hampir tidak pernah berbicara apapun. Wajahnya yang tegang dan kasar melontarkan kesan yang khusus pada orang itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.